kami mengucap syukur karunia-Mu, Engkau memimpin kami. Pagi hari ini kami dapat belajar firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang Kau berikan, kasih anugerah yang Kau limpahkan. Saudara kami pelajaran hari ini, Tuhan pimpin buka hati setiap kami, agar firman-Mu menjadi mengerti dalam setiap hati kami untuk melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih Engkau berkati Pak Tim yang akan mengajar pagi hari ini. Berkati kami semua yang hadir maupun tidak dapat hadir. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan mulai awal acara hingga pada akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Angko. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, Shalom. Nah, hari ini kita mau melanjutkan tentang pengakuan iman rasuli ya. Masih bagian yang pertama ya, Saudara-saudara, yaitu tentang yang pertama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Nah, setiap minggu kita mengucapkan itu. Nah, pengenalan kita akan Tuhan, saudara, itu memang bergantung kepada fase-fase pertumbuhan ya, yang kemarin kita sudah belajar. Nah, kita termasuk yang mana? Nah, ketika seseorang mengalami fase pertumbuhan 0,1 sampai berapa itu ya. Nah, cara memandang Tuhan, mempercayai Tuhan itu seperti apa? Nah, itu dipengaruhi oleh pertumbuhan imannya, pertumbuhan rohaninya. Nah, sama seperti seorang anak yang mengenal bapaknya. Saudara, kalau anak itu masih umur ya 5 tahunan kira-kira, dia menilai papanya baik itu ketika meminta sesuatu dituruti. Benar ya? Pak Indrawan ada cucu yang umur segitu, dulu saya punya anak masih kecil itu, terutama Gracia itu manja sekali ya. Jadi kalau minta sesuatu dituruti, langsung dia bilang, oh papa itu baik, mama itu tidak. Loh kenapa? Ya karena mama tidak nuruti apa yang aku inginkan. Ya kalau papa kan turuti, katanya gitu. Nah suatu saat saya tidak menuruti apa yang dia inginkan. Lalu dia langsung berbalik arah dan berkata, papa itu jahat. Nah kira-kira Bapak Ibu sama, pengenalan orang Kristen ya kepada Tuhan begitu. Ya, dia berpikir Allah itu baik, Allah itu kasih. Iya, seberapa baik, seberapa kasih itu. Kapan dia mengatakan baik, kapan dia mengatakan Allah itu mengasihi. Ya itu bergantung juga ya dari usia kerohaniannya itu, Saudara. Nah, ketika segala doa dikabulkan, permintaan dipenuhi, wah Tuhan itu baik, Allah itu baik. Tapi suatu saat kalau Tuhan tidak mengabulkan, bahkan memberi yang lain, tidak sesuai dengan yang diharapkan, loh, di mana Tuhan? Berarti Allah ini jangan-jangan tidak baik dan lain sebagainya. Nah, itu contoh yang sangat sederhana ya, seperti itu. Oke, kemarin kita sudah belajar banyak. Nah, sekarang kita masuk ke Bapa yang Maha Kuasa ya. Nah, Allah yang bagaimana sebelum masuk lebih jauh, Saudara? Nah, Allah yang kita percayai adalah ya, pribadi yang keberadaannya, keadaannya bersumber pada dirinya sendiri. Suatu eksistensi ya, keberadaan yang berawal dari segala sesuatu, jauh melampaui segala makhluk ciptaan, tetapi yang juga terlibat dalam segala bagian dari ciptaannya. Nah, ini bagus sekali. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau saudara lihat, di situ tidak dijelaskan ya awal mula Allah, tapi yang jelas dia ada seperti itu. Kalau sudah lihat pasal 1 ayat 1 kitab Kejadian, yang pertama kali diciptakan Allah itu apa? Nah, kita seringkali terkecoh dengan kata langit dan bumi itu ya, saudara-saudara ya. Tapi kalau saya melihat ayat ini, yang diciptakan Allah, saudara, mula-mula itu adalah, coba yang saya tebelin itu, pada mulanya. Berarti ini bicara apa? Waktu, saudara. Jadi pertama kali Allah itu sebenarnya menciptakan waktu. Ya kan? Kalau nggak ada waktu, terus langit dan bumi bagaimana? Makanya muncullah hari pertama, kedua, ketiga. Nah sebelum itu Tuhan menciptakan waktu. Saudara jangan tanya saya bagaimana cara menciptakan waktu. Saya juga nggak tahu, saudara. Ya, tapi yang jelas waktu pertama kali itu diciptakan oleh Tuhan Allah. Kemudian barulah langit bumi dengan segala isinya. Nah itu yang diperkenalkan Alkitab. Kita tahu dari Alkitab, saudara, bahwa Allah itu ada, Allah menciptakan segala sesuatunya.
Nah, lalu kita melihat, nah ini saudara ya, keunikan ya, satu-satunya keunikan dari setiap agama-agama yang kemarin kita sudah belajar, macam-macam keyakinan, kepercayaan ya, iman itu agama-agama istilahnya, bahwa Allah itu adalah roh. Mungkin kita berpikir, loh yang lain juga mengatakan Allah itu roh, betul saudara. Tapi keunikannya, coba di kitab Kejadian kan juga muncul berulang kali. Ya, jadi berbahagia sekali seperti siapa katakanlah Abraham, ya kan? Walaupun dia percaya Allah itu roh, tapi lihat Allah pernah menyatakan wujudnya kepada Bapak Abraham kan dengan 3 pribadi, yaitu di Kejadian pasal yang ke-18 kalau kita baca. Jadi ada 3 tamu Abraham. Nah, tapi ayat 1-nya mengatakan apa? Ketika itulah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Kemudian Abraham mengangkat muka dan melihat Tuhan itu, kita mengatakan apa? Dia melihat 3 pribadi. Nah ini ya, saudara, kepada Abraham sudah muncul menampakkan ya siapa dirinya. Nah istilah di dalam teologi itu namanya teofani, saudara. Dari 2 kata Yunani theos dan pane. Theos itu Allah, pane itu wajah atau penampakan, saudara. Nah ini yang dikatakan Alkitab ya, Allah itu roh, tak terbatas, kekal, tak berubah dalam wujudnya, tak berubah hikmatnya, kuasanya, kesuciannya, keadilannya, dan kebaikannya serta kebenarannya, tapi dia sudah menampakkan diri kepada Abraham, yaitu dengan 3 pribadi. Bahkan tamunya yang disebut Tuhan itu, dipanggil Tuhan itu, saudara, diberi makan, dan lain sebagainya. Lalu di pasal-pasal berikutnya, kepada siapa? Musa, katakanlah, ya menampakkan diri juga, tapi Musa hanya melihat punggungnya ya, di kitab Keluaran pasal 32-33 itu. Sebab kalau dilihat secara fisik, saudara, secara utuh, maka bisa mati, ya, bisa mati kalau siapa yang tahan melihat Allah secara langsung. Ya, Alkitab menggambarkan Allah sebagai pribadi seperti api yang menghanguskan, waduh, bisa membakar habis dan lain sebagainya. Jadi saudara, itu kita lihat Allah itu adalah roh, ya, tapi suatu saat ya pernah berulang kali dia menampakkan diri kepada Abraham, kepada Musa, kepada siapa lagi saudara, para hakim, ya sebelum itu kepada Yosua. Makanya sebutannya macam-macam di situ. Yosua menyebut Allah itu panglima bala tentara Tuhan. Di bagian yang lain disebut Allah yang menampakkan diri, yang datang itu sebagai malaikat Tuhan, pakai huruf besar M-nya. Gitu ya. Terus ya, itu nah makanya itu yang disebut dengan wahyu progresif sampai saudara seiring dengan berjalannya waktu itu digenapi di dalam Kristus. Jadi berbahagialah orang perjanjian lama, walaupun tidak semua orang perjanjian lama mengalami Tuhan yang nampak secara fisik, saudara, tapi orang-orang tertentu, ya. Kemudian abad pertama, zaman Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, berbahagialah orang-orang pada masa itu, karena ketemu Yesus secara langsung, firman Allah yang telah menjadi manusia itu. Lalu setelah Yesus naik ke surga, saudara, orang Kristen setelah itu dan sampai hari ini, nah kita mungkin berkata kok nggak pernah melihat Tuhan secara langsung ya. Memang enggak, saudara. Karena sudah digenapi oleh Kristus sebagai puncak wahyu yang progresif dalam perjanjian lama. Lalu sekarang Tuhan berikan apa? Alkitab. Ya, saudara, firman-Nya. Jadi kalau ingin ketemu Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, memahami pribadi Tuhan, ya bacalah Alkitab, dengarkan ya ayat Alkitab dengan penjelasan-penjelasan. Kita sudah belajar kitab Esra, membaca kitab Esra. Esra menambahkan penjelasan-penjelasan sehingga umat Tuhan bisa lebih mengerti lagi. Nah, demikian juga di kelas, di ibadah, ayat diberitakan, disampaikan, diperdengarkan, lalu diberi penjelasan-penjelasan sehingga umat Tuhan, gereja Tuhan bisa semakin memahaminya. Nah, lalu Allah itu adalah sempurna, yang di dalamnya adalah sumber ya sokongan dan dukungan dan akhir untuk segala-galanya. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Itu ya di kitab Roma, sangat jelas. Oke. Ya, lalu
Saudara, nah Allah yang kita percayai, yang kita akui setiap minggu di pengakuan iman rasuli, bukan setiap minggu, setiap saat, setiap waktu, tadi Allah itu roh adanya. Artinya tidak berdaging dan tidak bertulang. Masih ingat? Yesus di dalam penampakannya kepada para murid setelah dia bangkit, Lukas 24:39, para murid itu mengatakan itu hantu. Gitu ya. Ini aneh ini saudara ya. Sudah penampakan kesekian kalinya, saudara, para murid juga tetap tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Lalu di bagian ini dia mengatakan itu hantu. Paling enggak 2 kali ya Yesus dikatakan hantu. Pertama waktu dia berjalan di atas air, ya para murid ketakutan juga berkata itu hantu. Lalu di bagian yang kedua, Lukas 24, para murid juga ketakutan dan mengatakan bahwa Yesus itu juga hantu. Tapi Yesus menjawab, hantu tidak ada daging, tidak ada tulangnya. Tidak ada daging, tidak ada tulangnya. Tapi lihatlah aku, rabal aku, peganglah aku. Bisa dilihat, ya bisa diraba, bisa dipegang. Saudara, ya kita bisa melihat di situ. Ya, artinya Allah itu roh, ya Allah itu roh, terus menampakkan diri kepada Kristus yang kelihatan ya saudara ya. Oke, kita mengenal Allah dan bersekutu dengan Dia dalam roh dan bukan melalui panca indera kita. Itu yang harus kita ingat saudara. Makanya Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk roh juga. Ya, ada roh Allah yang dihembuskan. Ya, terjemahannya adalah nafas Allah yang diberikan, dihembuskan kepada manusia pertama Adam itu ya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bukan sekedar hidup, saudara, menjalani kehidupan di bumi, tapi yang terpenting adalah saudara punya ya itu ya akses untuk bersekutu menjumpai Allah yang adalah roh, saudara. Nah ini yang harus kita ingat. Jadi mengenal Allah, bersekutu dengan Allah itu bukan melalui panca indera kita, tapi melalui roh kita. Saudara, pasti connect, iya. Pasti connect. Saudara, pasti terhubung. Kenapa? Karena ada roh Allah, saudara, ada roh yang ada di dalam hidup kita. Ya, jadi Yohanes 4:24 yang kemarin kita sudah bahas, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya secara rohani dan secara kebenaran. Ya, saudara. Ya, secara rohani dan dengan kebenaran. Standar ukuran kebenaran adalah ya dirinya sendiri. Kalau saudara lihat ya di situ. Oke. Lalu Allah itu adalah suatu pribadi. Sebagai pribadi yang memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, sama dengan saya dan saudara, ya manusia yang juga bukan pribadi, kita juga memiliki pikiran, ya perasaan dan kehendak, saudara-saudara. Bila Allah bukan suatu pribadi, tentu manusia tidak dapat bersekutu dengan Dia. Demikian juga kalau manusia bukan satu pribadi, tentu tidak ada persekutuan antara Allah dan manusia. Jadi pribadi Allah dengan pribadi manusia, saudara, ya bersatu, bisa. Nah ini ya yang luar biasa di situ, saudara. Yang ketiga, Allah itu roh, yang pertama Allah itu pribadi, yang ketiga Allah itu esa. Nah ini yang sulit dipahami, orang berkata, tapi sebenarnya itu sederhana karena Alkitab menjelaskan seperti itu ya. Mau diberi ilustrasi seperti apa untuk memudahkan juga sangat terbatas ilustrasinya untuk menjelaskan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kita lihat berikutnya. Kesatuan Allah yang menyatakan keunikannya, satu-satunya keberadaan ilahi. Tidak mungkin ada keberadaan demikian yang lain. Ya, banyak ayatnya, saudara. Dari ayat itu nyata bahwa sungguh Tuhan Allah kita adalah Allah yang esa, dan kecuali Dia tidaklah ada Allah lain. Mustahil ada dua Allah, sebab Allah Maha Kuasa dan tidak mungkin ada dua Maha Kuasa. Benar ya, saudara-saudara ya? Orang mengatakan kami juga punya Allah. Yang salah juga mengatakan kami punya Allah. Kita sudah belajar ya, banyak agama, banyak Allah dan lain sebagainya. Tapi Allah itu tidak mungkin sama-sama Maha Kuasa, ya, sama-sama Maha Hadir, sama-sama Maha adil atau Maha yang lain. Pasti ada salah satu di antara Allah-Allah itu yang berbeda, saudara. Nah, kita
boleh belajar ya keunikan, istilahnya perbedaan yang seperti apa, saudara. Yaitu esa. Esanya ternyata ya tunggal, satu bukan tunggal, tapi satu jamak. Nah ini sangat berbeda. Ini keunikan dibanding dengan Allah-Allah yang lain itu. Kalau mereka satu, ya tunggal, saudara. Tapi Alkitab menjelaskan Allah yang kita akui, yang kita imani, yang kita percayai adalah Allah yang esa, satu tapi jamak. Saudara ya, satu tapi jamak. Oke, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kesatuan Allah juga mencakup kualitas kesederhanaan, yaitu keadaan yang bebas dari pembagian-pembagian, dengan demikian bebas dari keadaan tersusun. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian tersusun dan tidak diuraikan menjadi bagian-bagian tertentu. Ya, agak sulit ya sebenarnya bagian secara teologisnya. Asas pengajaran tentang keesaan Allah berlawanan dengan pengajaran yang mengatakan bahwa ada banyak Allah, dan berlawanan dengan pengajaran yang berpendapat bahwa ada 3 Allah atau 3 dewa seperti saudara Hindu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita ini percaya kepada Allah, saudara, satu Allah, bukan 3 Allah. Ya, ingat ya, saudara, satu Allah bukan 3 Allah. Memang masing-masing pribadi itu Allah. Nah, mau dijelaskan seperti apa? Karena pikiran kita yang terbatas, ya, kemampuan rasio kita yang terbatas, otak kita yang terbatas untuk memahami Tuhan, dan juga keterbatasan ilustrasi-ilustrasi yang seringkali sudah kita mendengar, ya, saudara-saudara, mau menjelaskan seperti apa, saudara? Ya, agak sulit untuk membuat orang langsung, oh ya, aku bisa mengerti lebih lagi. Oh enggak, ya, enggak semudah itu, toh, saudara-saudara. Tapi yang dimaksud satu Allah itu kan bicara esensi atau hakikatnya. Ya, saya masih ingat, saudara, kalau kita apa ya, kembali ke gereja yang kuno, walaupun sekarang masih ada, ya, jemaat itu duduknya di ya kursi yang panjang itu ya, yang isinya 4 ya atau 5 gitu toh, saudara, 4. Ya, tapi gereja modern kursi yang panjang dari apa? Yang berat itu sudah diubah menjadi kursi-kursi yang sudah modern, saudara-saudara. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang masih mempertahankan kursi-kursi yang kuno itu ya, saudara. Oke, lalu mimbar ya, apalagi pintu, jendela, ya, kusen, itu kan sebenarnya terbuat dari satu esensi, yaitu kayu. Jadi kalau ditanya kita duduk di mana? Di kayu. Lalu hamba Tuhan berbicara di depan itu namanya apa? Sebenarnya kayu juga. Ya, yaitu yang dimaksud dengan satu esensi, satu hakikat, walaupun bentuknya kursi, bentuknya mimbar, bentuknya apa, saudara, kotak persembahan, bentuknya apa, kurus, apa, saudara, apalagi pintu, ya, kusen, jendela. Tapi sebenarnya kalau ditanya itu apa sebenarnya? Itu adalah kayu. Ya, satu esensi. Jadi semuanya itu kayu. Nah, sama sekarang. Ya, jadi ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus. Ya, saudara, namanya berbeda, pribadinya juga berbeda-beda, tapi itu sebenarnya adalah satu, yaitu Allah. Ya, nah itu ilustrasi yang menurut saya paling mudah bisa dipahami. Atau handphone, ya, namanya handphone, mobile phone, tapi kan mereknya banyak tuh, saudara-saudara ya. Ya, tapi semuanya tetap satu, yaitu handphone yang kita pegang itu. Mereknya boleh berbagai macam, ya gitu ya. Oke, masih banyak lagi, silakan bisa mengembangkan ilustrasinya itu. Yang keempat, ya, hakikat Allah yang esa itu, Allah itu kekal adanya. Allah tidak ada permulaannya dan tidak ada kesudahannya. Kalau saya dan saudara ada awalnya, ada akhirnya. Kita lahir awal, meninggal akhir, saudara ya, akhir di dunia ini maksudnya. Tapi tidak berakhir di dalam kekekalan. Ya, sebelum zaman purba Allah sudah ada. Kitab Yesaya terutama ya mengatakan Allah sudah ada dan ia sekarang ada. Bahkan ia akan selalu ada pada segala zaman yang akan datang pun dia tetap ada. Kalimat yang diucapkan kepada Musa, aku adalah aku,
itu kan kata Ibraninya apa? Heye aser heye. Ya. Jadi aku yang dulu ada, sekarang ada, yang akan datang pun tetap ada. Jadi waktu Musa bertanya, siapakah engkau yang mengutus aku ini siapa? Aku adalah aku, akulah aku, itu ya. Saudara, dari kata Ibrani haya itu artinya hidup. Ya, jadi aku yang dulu hidup ada, sekarang ada, yang akan datang pun tetap ada. Itu maksudnya ya, saudara. Oke, berikutnya sifat Allah. Setelah itu kita beri kesempatan untuk berdiskusi ya, bertanya dan sebagainya. Sifat-sifat Allah adalah kesempurnaan yang memang ada pada Allah dan yang memancar dari pribadinya. Kita lihat Allah Maha Tahu, ini sangat jelas ya. Berarti Allah mengetahui segala sesuatu dan pengetahuannya sempurna. Dia tidak pernah tidak tahu, saudara. Ya, kalau kita pernah tidak tahu, gitu ya. Allah dari Mazmur itu menunjukkan bahwa pengetahuan Allah itu luas sekali dan tidak terhingga. Manusia tidak dapat memiliki segala pengetahuan, kebijaksanaan dan rahmat Allah melebihi Allah sendiri. Gak mungkin bisa, saudara. Ya, bahkan kita bisa mengenal Tuhan pun sebatas Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Sebatas itulah, sebatas itu juga pengenalan kita akan Tuhan. Makanya kalau kita lihat orang Kristen satu dengan yang lain kan berbeda-beda toh, saudara. Tadi bergantung kepada fase pertumbuhan imannya, lalu yang kedua ya bergantung kepada Tuhan menyingkapkan itu, ya Tuhan juga tahu bergantung kepada kerohaniannya, saudara. Sama seperti orang tua menjelaskan satu pengertian kepada anaknya, umur berapa dia, saudara. Kalau masih anak-anak tingkat SD mau jelasin soal universitas kan nggak mungkin bisa memahami, ya. Kalau saudara ditanya tadi pada awal sekali, ya pertama-tama diciptakan Allah itu apa, saudara? Kalau ngajar di sekolah minggu, guru sekolah minggu langsung mengatakan ya langit dan bumi kan, saudara. Tapi kalau di kuliahan saya menjelaskan, saya bertanya kepada mahasiswa saya, pertama kali Tuhan menciptakan apa? Ya mereka masih menjawab langit dan bumi. Saya tanya balik, ayatnya di mana? Kejadian pasal 1 ayat 1. Coba perhatikan lagi, baca ulang-ulang lagi, renungkan berulang-ulang. Saya tanya ulang lagi, saya tanya terus. Akhirnya ada yang menjawab, saudara-saudara. Oh iya Pak, ternyata belum langit dan bumi. Terus pertama-tama Tuhan menciptakan apa? Dijawab, ini Pak kata mulanya. Berarti ini bicara waktu. Berarti pertama kali Tuhan itu, Allah itu menciptakan waktu. Saudara. Nah beda kan? Saudara. Oke, Allah yang menciptakan waktu, Allah yang maha tahu itu tadi. Jadi pengetahuan yang diberikan kepada umatnya juga berbeda-beda sebatas karena dia tahu kemampuan umatnya, ya sebatas itulah Tuhan menampakkan diri, memperkenalkan dirinya. Yang kedua Allah Maha Kuasa. Berarti Allah berkuasa melakukan segala sesuatu, perhatikan, yang Ia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Seringkali anak Tuhan mengklaim, bukan engkau Allah Maha Kuasa, biarlah engkau kerjakan apa yang aku doakan, apa yang aku inginkan, apa yang aku mohonkan di hadapanmu. Saudara, perhatikan. Kalau pengertian Allah Maha Kuasanya seperti itu, maka maaf, pembantu kita Maha Kuasa, saudara. Kita menyuruh dia melakukan segala sesuatu, buatkan kopi, dia lakukan. Ya, masakan Indomie, dia lakukan, saudara, dia lakukan. Nah, jadi hati-hati, pengertian Allah Maha Kuasa itu bukan seperti itu. Bukan seperti yang kita kehendaki, tapi seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara. Ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Segenap alam takluk dan tunduk di bawah kuasa dan kehendak Allah. Allah berkuasa menjadikan hal-hal yang baru, Allah berkuasa melakukan perkara-perkara rohani yang ajaib, ya. Efesus 3 ayat 20, jauh melampaui dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Nah, itu yang dikerjakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Masing-masing pribadi punya pengalaman yang tidak pernah terpikirkan oleh Bapak Ibu, dikerjakan oleh Tuhan. Yang memang benar, itulah Allah yang Maha Kuasa yang kita sembah itu. Yang berikutnya, Allah itu Maha Hadir. Artinya Allah ada di segala tempat dan tidak ada makhluk yang dapat menghalanginya.
Nah, seringkali pertanyaannya, kalau Allah pribadi Tritunggal itu mendatangi Abraham di Kejadian 18, lalu surga kosong dong? Nah, menurut saya bertanya begitu, saudara ya. Kan sudah ditinggalkan tuh surganya ke bumi menemui Bapak Abraham. Berarti surganya kosong dong. Saudara, lihat ya, apa begitu? Kalau benar-benar surga itu kosong, berarti Allah nggak maha hadir. Saudara, Allah hanya hadir, nggak maha berarti. Ya, ya tetap ada di sana. Saudaranya tetap ada di sana. Oke. Akan tetapi Allah mempunyai suatu tempat kediaman yang pasti, yaitu tahtanya ya, saudara, di surga sana. Berikutnya, ya ini 4 ya, Allah Maha Suci. Allah Maha Suci artinya bersih, kudus, bebas dari segala yang najis, saudara. Kesucian Allah dinyatakan dalam hal Allah membenci dosa, berkenan akan kebenaran dan kesucian. Allah tidak pernah berbuat dosa atau kejahatan. Orang berdosa diceraikan daripada Allah. Lihat, Allah yang suci, yang maha suci seperti itu. Kriteria standarnya seperti itu. Manusia yang berdosa sedikit saja dosa tidak layak untuk menghampiri dia. Saudara, tidak mungkin. Bahkan secara sederhana dikutip oleh Tuhan Yesus di khotbah di bukit ya. Kalau engkau ingin mempersembahkan segala sesuatu, artinya menghadap Tuhan di mezbah, lalu ada sedikit kesalahan, saudara ya, terhadap saudaramu, nah ini bukan hanya terhadap Tuhan, tapi terhadap saudaramu, maka tinggalkanlah persembahanmu itu, tinggalkanlah mezbah itu, ya, berdamailah dulu dengan saudaramu itu. Setelah itu barulah kau kembali ke mezbah untuk mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Sampai seperti itu, saudara-saudara. Jadi bereskan dulu. Nah, ini hubungan dengan sesama. Tuhan juga mengatakan kalau hubungan dengan sesama nggak beres, dengan Tuhan pun juga nggak beres. Makanya harus diselesaikan yang ini, saudara, supaya kepada Tuhan bisa beres. Ya, oke, itu artinya. Ya, Allah Maha Kasih. Berarti Allah mempunyai kasih yang begitu besar, yang senantiasa merindukan sentosa dan damai sejahtera bagi orang yang dikasihinya. Nah, kasih Allah dinyatakan dalam hal Allah melayani serta mencukupi keperluan orang yang dikasihinya. Jadi kamusnya Tuhan adalah cukup ya, saudara-saudara ya, bukan berkelebihan. Ya, ingat 1 Timotius 6, Paulus juga mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kalau ibadah disertai dengan rasa cukup, saudara, itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di YouTube banyak, saudara, ya ibadah-ibadah online itu lihat panggung-panggung ya dihias sedemikian rupa, lampu ya warna-warni begitu rupa. GBI Gra Family kosongan, yang penting terang. Saudara ya, nggak ada, saudara, dan nggak perlu ada. Kenapa, saudara? Nanti berlebihan, gitu ya. Pertanyaannya berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Yang kedua, jemaat itu melihat mimbarnya itu, melihat Tuhannya atau melihat WL singer atau sang pengkhotbah. Lebih mengenal Tuhan atau lebih mengenal WL singer atau sang pengkhotbah atau Tuhan. Hati-hati, saudara. Saya masih ingat ya quote catatan dari Pak Benny Solihin di Facebook. Khotbah yang gagal total adalah ketika jemaat lebih mengenal pengkhotbahnya. Benar enggak, saudara-saudara? Jadi kalau jemaat lebih mengenal pengkhotbahnya, lebih antusias dan senang pengkhotbahnya, kalau pengkhotbah A itu datang melayani, aku harus hadir. Kalau pengkhotbah B, aku nggak mau datang. Berarti pengkhotbah itu menyampaikan khotbah yang gagal total. Karena tidak membuat jemaat semakin mengenal Tuhan. Saya ingat ya satu ayat yang lalu sudah saya sampaikan, saya ingin menyampaikan lagi. Coba di dalam Lukas pasal yang keempat, saudara-saudara. Ya, Lukas pasal yang keempat. Tolong silakan dibaca, Pak Angko. Monggo dibaca Lukas 4 ayat yang ke 20. Ya, silakan Pak Angko bisa baca
Lukas 4 ayat yang ke-20. Ya. Bentar Pak Tim, ini Alkitabnya soalnya gak bawa anu. Oh, oke. Ya, yang lain dulu, yang lain. Silakan. Ya. Ya, Alkitabnya harus ada di samping ya, Bapak Ibu. Iya, Lukas. Handphonenya sulit. Ya, saya bacakan dah. Lukas Ya, 4 ayat 2. Ya. Lukas 4 ayat 20 berbunyi demikian. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ya, makasih Pak Indrawan. Lihat, Tuhan Yesus membaca kitab Yesaya, lalu setelah dibaca ayat 18-19 itu yang dibaca, ya. Kemudian ditutup, kembali duduk, ya, diberi kepada pejabat, ya, maksudnya ada ahli Taurat, imam-imam ya di situ, dan lihat bagian terakhir. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, ini saudara-saudara, Yesus belum berkhotbah, belum mengajar ya, masih membaca saja. Orang sudah melihat, mata semua orang tertuju pada Yesus. Loh, Pak, itu kan yang baca Yesus secara fisik, secara jasmani, betul, saudara. Tapi dalam konteks kita seharusnya para pengkhotbah, para pengajar, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan, yang 3 menitan itu 5 menit saudara-saudara ya, semua yang mendengar, menyaksikan harus melihat Kristus. Berarti khotbah pengajaran kita berhasil. Tapi khotbah yang gagal total, pengajaran yang gagal total, saudara, kalau jemaat yang mendengar semakin mengenal pengkhotbahnya atau pengajarannya. Nah, ini buat kita waspada ya saudara-saudara ya. Hati-hati sekali. Oke. Yang kedua, kasih Allah dinyatakan membawa sukacita kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kejahatan. Berikutnya, kasih Allah dinyatakan ketika Allah mengajar dan mendisiplin orang dikasihnya. Walaupun dididik, ya, bukan Allah itu benci, sama seperti seorang bapak yang menghajar anaknya, bukan bapaknya benci jahat kepada anaknya, tidak. Tapi semuanya itu demi kebaikan anaknya. Ikut merasakan bila orang yang dikasihinya sedang menderita, meskipun penderitaan itu datang dengan kehendak Allah. Lihat ya, saudara, Allah juga mengalaminya. Allah tidak pernah melupakan orang yang dikasihinya. Allah mengampuni dosa orang-orang yang bertobat. Yang terakhir, Allah itu setia. Ya, bahkan Filipi 2 mengatakan setianya sampai mati di atas kayu salib. Ingat satu hal di dalam surat Timotius, walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia. Ini yang luar biasa ya. Walaupun kita tidak setia, Allah itu tetap setia. Terakhir, kesimpulannya. Kalau begitu, kita melihat Allah, mengenal Allah, biarlah kita terus, tetapi bertumbuhlah, kontras ya dengan hal-hal yang lain, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, bukan sekadar mulut kita percaya mengakui, tapi sebenarnya ada kerinduan untuk semakin bertumbuh, saudara-saudara. Amin. Silakan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang akan bertanya ya. Kita akan selesai 8:30 persis karena beberapa akan datang ke gereja ya, saudara, secara langsung. Silakan, Pak Angko mau bertanya? Ya Pak Tim. Ya. Oh, ini luar biasa dibahas iman rasuli, ini penting Pak. Ini gereja ini harus mengenal ini iman rasuli. Karena ya apa ya? Ini kan bentuk peneguhan dari kita umat Kristen Pak Tim, untuk menyatakan identitas kita ya, dan siapa yang saya percaya, kan harus penting ini Pak Tim. Nah, ini kan dari para rasul kan sudah menyatakan seperti ini supaya gereja tidak sesat Pak Tim. Ya. Nah, itu kan karena komplit kalau saya pikir ya, itu adalah Bapa, adalah Anak, adalah Roh Kudus ya. Setiap gereja seharusnya seperti ini, seperti gereja kita lah. Sekarang kira-kira ya, bagaimana Pak Tim kalau ada gereja yang tidak menyatakan ini di depannya, kira-kira? Kan banyak Pak Tim. Betul. Padahal ini kan penting ini Pak Tim. Ini kan identitas dirinya orang Kristen. Rasul kan juga menyatakan seperti ini. Lah kita bagaimana Pak Tim? Apakah apa bisnis setengah? Bagaimana ini gereja ini? Kan
kalau kita tidak nyatakan ini kan sesat kita, Pak Tim. Kan Ya. gitu, Pak Tim. Kira-kira gereja Ya, ada yang tidak terima menyatakan. kasih Pak Ongko. Ya, ini Ya. sebenarnya sudah saya jelaskan di awal-awal dulu ya, di pendahuluan dulu. Tapi Pak Ongko nggak ikut, belum ikut waktu itu. Nah, jadi ini bukan milik gereja Protestan. Nah, seringkali ada orang Kristen atau gereja yang Pentakosta atau karismatik ya berkata, ngapain kita ikut-ikut? Itu kan sudah dilakukan oleh gereja Protestan. Kita ini Pentakosta bukan Protestan. Kayak gitu. Itu alasan pertama. Nah, terus apa artinya diucapkan tapi kalau tidak pernah menghidupi, melakukan, mempraktekkan. Nah, itu alasan kedua. Jadi lebih baik walaupun tidak mengucapkan, tapi kita ini menghidupi kok, kita melakukan. Katanya begitu. Itu alasan yang kedua. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, ini bukan produk atau apa istilahnya, yang dilakukan oleh gereja Protestan, enggak, tapi ini harusnya semua gereja. Kenapa? Karena pengakuan iman rasuli atau iman rasuli itu adalah ringkasan dari Alkitab kita. Nah, kalau semua orang Kristen, semua gereja itu memakai Alkitab, menggunakan Alkitab kita, Alkitab ini harusnya logikanya kan harus mempraktekkan juga, melakukan juga kan. Ya, tapi mengucap syukur sekarang kan bukan hanya gereja Protestan saja. Dan gereja Protestan juga nggak boleh berkata, gereja Pentakosta ngapain kau ikut-ikut? Oh, nggak boleh. Memangnya ini milikmu saja? Enggak. Ini milik semua orang percaya, ini milik semua gereja, apapun namanya. Ya, dan saya lihat GBI kita, ada GBI yang lain juga ya yang sudah mempraktekkan. Bahkan gereja Bethel, Tabernakel, saya khotbah itu juga sudah mempraktekkan, ya, saudara. Jadi ada beberapa yang sudah sadar, ya, seperti yang dikatakan Pak Ongko tadi. Ada yang sudah melakukan, ada Pak. Nah, lalu tugas kita adalah, nah kita kan punya teman banyak kan, saudara. Ada yang teman pendeta juga kan. Ya kita ngomong aja sama mereka. Ayo Pak Pendeta yang gembala, ini loh pengakuan iman rasuli, alasannya ini. Kenapa kok nggak lakukan? Ya mungkin dia akan berpikir, oh iya, ya, dan lain sebagainya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya memberitahu, Pak, gitu ya, memberitahu mereka supaya mereka juga bisa lakukan. Tapi kan memang tidak bisa serta-merta sangat cepat meresponi. Ya wes, aku akan lakukan. Enggak. Pertimbangannya kan banyak. Kenapa? Karena sekali lagi sinode gereja itu punya pengakuan iman masing-masing, ini masalahnya. Yang dirumuskan berdasarkan apa? Pengakuan iman rasuli. GBDI saya tahu ada sendiri pengakuan iman GBDI. GBI pengakuan iman GBI. Mungkin GBT juga ada pengakuan iman GBT, mungkin ada juga. Saya belum pernah tahu, tapi kalau GBDI saya tahu, GBI apalagi saya tahu. Nah, mereka ngambilnya dari mana? Ya dari pengakuan iman rasuli sebenarnya. Jadi panjang dan lebar. Ya, panjang dan melebar. Saudara. Nah, lebih baik yang pengakuan iman rasuli inilah. Simple, singkat, tapi padat. Maknanya dalam. Kalau belum memahami ya kita bahas, kita diskusikan di kelas ini. Putus-putus. Nah, itu, Pak. Oh, putus-putus ya. Ya, oke. Nah, seperti itu. Ya, silakan bisa menanggapi atau menambahkan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, ada yang mau menanggapi? Ya, Pak Indrawan. Ya, kalau menurut saya memang iman rasuli ini harus ada di dalam kehidupan. Hafal tutur katanya di mulut, gitu loh maksud saya. Ya, penerapannya di dalam kehidupan ini loh. Inilah banyak maha, ya. Tetapi kadang-kadang kita ini manusia yang tidak memahami, ya. Kadang ini kita ini maunya dituruti terus gitu loh, Pak. Keinginan kita ini. Itu yang kadang-kadang yang salah kita ini. Makanya mau enggak mau ya dengan bacaan iman rasul itu mungkin diingatkan bukan tiap minggu,
Ya mungkin tiap saat Pak ya. Mungkin Ya, kita ini tiap hari pagi mungkin ya diingatkan lagi tadi tiap saat ya, ada di dalam benak kita ini bahwa apa yang harus kita percayai, kita kehendaki, Tuhan kehendaki untuk hidup kita ini. Ya itu aja Pak. oke. Tim. Ya, terima kasih Pak Irawan. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu boleh menanggapi, menambahkan, silakan. Ya, Bu Yana, Pak Pendi, Bu Lia, Bu Brianise, Pak Aryono, Bu Putu. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya atau Pak Angko mau menanggapi lagi? Silakan. Ya, betulnya kan Pak Tim ya. Kan itu namanya pengakuan iman rasuli. Namanya rasul kan seperti adanya orang Kristen. Ya. Ada orang Kristen. Makanya kan itu Pak Indra ngomong sebagai tiap hari di pengertian itu mengandung iman, makanya iman rasuli. Nah, jadi harusnya iman Kristen ya harus seperti itu gitu Pak ya. Nah, tapi kadang-kala ini kalau ya puji Tuhan sekarang dibahas Pak, orang kan ngerti imannya juga. Jadi kalau nggak dibahas itu kan baju nanti iman kita. Imannya malah tambah sulit nanti kalau tidak mengerti. Nah, itu gereja sama, tapi kan gereja ini terbentuk jadi satu kesatuan, semuanya harusnya seragam ya. Harusnya seragam, gitu. Itu makanya kan juga ada yang kan ya nggak bisa. Apakah itu bisa disebut yang mengerti gitu Pak? Gereja itu gitu Pak? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya, kalau saya mengajar di kelas hamba Tuhan ya, saya akan sampaikan supaya hamba Tuhan itu menerapkan di gerejanya masing-masing. Ada yang kontra, ada yang pro kontra Pak, waktu menjelaskan itu. Enggak sih, enggak ada. Ya? Oh, enggak dilakukan. Ya, masalahnya terbentur dengan sinodenya masing-masing itu. Ya itu. Terbentur dengan sinodenya masing-masing. Nah, yang gereja bebas Indonesia enak saja kita bisa lakukan, saudara ya, tidak dipermasalahkan. Nah, gereja luar itu melihat GB itu gereja bebas Indonesia. Jadi bebas apapun mau lakukan. Saya juga nggak enak dia ngomong begitu ya. Ya Pak Tim ya. Gimana? Ya, kan ini kan harusnya kurang paham betul dia. Ini iman loh, imannya orang Kristen loh Pak. Iya. Ya loh ya, kalau saya ini iman loh penting. Nah, betul. Bacakan supaya merasuk di dalam dirinya. Ini kan betul. Sama dengan kali itu Pak. Iya. Kan betul. Di tunggal itu. Kalau nggak ngerti. Iya betul. Kan gitu. Nah, jadi alasan berikutnya, kenapa kok nggak diucapkan? Oke, walaupun nggak diucapkan, nggak diakui setiap minggu, Pak. Tapi kan khotbah kita bicara tentang Allah, Kristus, Roh Kudus, tentang dosa dan lain sebagainya. Nah, itu alasan berikutnya. Ya, jadi walaupun tidak mengucapkan secara formal itu yang 12 item, tapi di tengah khotbah itu kita sudah bahas itu, Pak. Puji Tuhan, kalau di dalam khotbah masih bahas itu. Ya, tapi kan nggak semua khotbah bahas itu kan. Saudara. Ya, kalau kita dengar khotbah-khotbah itu coba ini, tulisan promosi di Facebook saya baca. Ya. Jadi mengundang ibadah kepada siapapun ya, karena di Facebook kan berarti kepada siapapun. Dia tentukan tempatnya, tanggalnya, jamnya, pembicara siapa. Lalu ayatnya yang dipakai adalah undangan Tuhan Yesus itu, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu ayatnya itu dirubah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dalam kurung undangan Tuhan Yesus. Nah, kalau jemaat sudah datang, maka Tuhan menjanjikan apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaannya dalam kurung adalah pemulihan, kesembuhan, jalan keluar. Kok enak gitu loh. Dia nafsir ayat, kasih pengertian ayat seenaknya sendiri. Saya agak emosi baca itu, saudara. Yang nulis pendeta loh, gembala sidangnya loh, saudara. Iki gak ngerti apa nggak sekolah kitab, tapi gelarnya STH. Kok bisa pengertiannya Yesus memberikan kelegaan itu artinya Yesus memberikan kesembuhan,
Yesus memberikan pemulihan, Yesus memberikan jalan keluar, loh kok enak gitu. Iya. Padahal konteksnya apa itu? Nah, ini Iya. kan coba, karena memang fase pengertiannya masih anak-anak. Jadi maunya yang enak-enak, yang menguntungkan keinginan pribadinya. Termasuk pendetanya juga fasenya masih fase itu. Saudara. Ya, bisa nangkep ya? Iya, iya, Pak. Itu konteksnya berbeban berat, letih, lesu itu bicara apa itu? Ayo, saya sudah sampaikan yang lalu. Jemaat Gerak Family pasti beda melihat ayat itu. Apa masalah hidup nggak punya kerjaan, masalah hidup nggak punya uang, atau masalah sakit penyakit? Bukan, itu konteksnya adalah orang berdosa di mata Tuhan seperti orang yang berbeban berat, seperti yang letih lesu, itu konteks orang berdosa. Dan kalau datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka memberi kelegaan artinya Tuhan mengampuni dosanya. Jadi tidak ada hubungannya dengan menyembuhkan penyakit, memulihkan segala sesuatu, jalan keluar atas masalah. Wih, kok enak, saudara-saudara. Nah, tapi kalau saya khotbah begini, banyak pendeta yang marah, saudara. Banyak hamba Tuhan yang marah, pasti itu. Ya karena selama ini pengertiannya begitu. Iya. Nah, gitu Pak Ogo ya. Jadi kita sudah mulai dalam ini sebenarnya. Iya. Enggak sebatas yang kayak gitu. Itu kita sudah tinggalkan, itu masa anak-anak itu. Makanya Pak Tim, kalau tidak dibaca, didengarkan, direnungkan, dilakukan. Makanya ini kan harus dibaca, direnungkan, dilakukan. Iya. Nah, kalau baca gini nanti bahkan kita ini dari membaca, dari dengar, melakukan itu. Nah, berarti kan kita ini apa ya? Kalau nggak melakukan ini, apa kita ini tidak terus mengingat ini. Tahu-tahu tadi itu letih lesu. Waduh, enak aja orang yang sakit. Iya, betul. Ya, gitu ya. Itu aja baca ini loh Pak Tim. Kan Ya. Makanya kalau ini tidak dibaca, kita nggak bisa persak dalam guys. Ya. Betul Pak Tim tadi. Ini perlunya kelas ya, dibaca dan diberi pengertian, diberi penjelasan-penjelasan. Ya. Kalau nggak ada penjelasan, nggak ngerti jemaat. Iya. Ya toh, ada diskusi tanya jawab. Nah ini membuat kita semakin bertumbuh mengerti firman itu di sini. Terima kasih. Ya, oke ada lagi silakan, masih ada waktu 5 menit. Ya. Oh ya Bu, Bu Eli ya silakan. Halo. Ya Bu, siapa ini Bu Yena? Ya Pak. Ya. Saya mau menanggapi tadi yang tanggapan dari Pak Ongko ya. Ongko. Tadi yang diangkat katakan gereja yang tidak mengucapkan iman rasuli itu apakah gereja itu taat? Kalau bagi saya ya Pak, nggak bisa kita tuh gampang menjudge ya suatu gereja itu gereja taat. Itu kalau bagi saya. Karena mungkin seperti tadi yang Pak Tim sampaikan, tidak semua gereja itu punya pengenalan itu yang sampai di sana seberapa pentingnya iman rasuli. Itu yang pertama. Kedua, bagi gereja yang mengucapkan iman rasuli pun belum tentu jemaatnya semua itu benar-benar melakukan. Betul. Kalau seluruh gereja kita pun, nah, saya juga belum yakin ya, semua jemaat pun, kita pun itu 100% benar-benar menghayati seperti itu. Gitu loh. Nah ini kan kayak pengakuan iman rasuli ini kan liturgis kan Pak. Boleh dikatakan liturgi gereja kan gitu loh. Nah, memang kalau untuk gereja aliran GBI itu kan mereka tidak lazim ya. Bukan berarti itu mereka sesat kalau tidak mengucapkan iman rasuli. Sebaliknya kalau kita mengadopsi liturgi dari aliran Protestan, yaitu sealiran sama mereka. Nah, tapi kalau kita benar-benar ngikutin aliran Protestan, sebetulnya liturgi kita pun ini juga masih jauh, nggak seperti kayak gini, gitu loh. Nah sebaliknya pun kalau dari kacamata mereka melihat kita orang Protestan ya bisa lihat juga, wah gereja ini sesat. Nah, aneh kan, gitu loh. Makanya kita nih jangan terlalu gampang lah menjudge si A, si B, si C sesat.
gitu loh. Kalau bagi saya sih seperti itu gitu loh. Bahkan sebetulnya gereja kita pun juga harus banyak yang harus dibenahi juga kalau kita mau benar-benar gitu loh. Harusnya seperti itu sih menurut saya. Makasih Pak Tim. Ya, makasih Bu Yena. Nah, jadi ukuran sesat itu menurut Alkitab ya, kalau Yesus bukan Tuhan, ya, mengatakan itu. Yang kedua, soal kehidupan setelah kematian, ya, kepada orang Saduki, Yesus berkata, kamu sesat. Karena pengertiannya dia tidak seperti pengertian Alkitab. Ya, jadi kriterianya sesat itu kalau tidak mengakui Tuhan. Para rasul juga mengatakan para penyesat itu, Rasul Yohanes terutama di surat 1 Yohanes tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, Yesus adalah Tuhan. Nah, itu penyesat, ya, kata Rasul Yohanes. Yang kedua, kalau pengertiannya tidak sesuai dengan pengertian firman, berbeda bahkan bertolak belakang, nah itu jelas-jelas sesat. Oke, karena kita ini saudara ya membuat apa istilahnya bersatu dan lain sebagainya, memang ada hamba Tuhan yang mengatakan jangan ngomong sesat, ya seperti Yosef Paul, jangan ngomong, jangan menyesat-nyesatkan. Lalu kita ganti, dia bilang ganti apa? Mereka belum memahami. Nah gitu, ini lebih diperhalus sekali gitu. Karena kan ya dia kan YouTuber, jadi kalau dia ngomong sesat-sesat dimusuhi, nggak ada subscribernya nanti. Jadi itu motivasinya macam-macam saudara-saudara. Ya, oke, memang tidak serta-merta kalau tidak mengakui pengakuan Piwara Rasuli jadi sesat, enggak, ya, bukan, ya. Tapi percayalah suatu saat ya pasti akan mengikutinya. Dan Bu Yena ini bukan liturgi sebenarnya. Memang dimasukkan di dalam ibadah, tapi sebenarnya pengakuan Piwara Rasuli itu bukan liturgi aslinya. Ya memang itu apa istilahnya? Keyakinan yang harus diucapkan, dimengerti, dipraktekkan. Ya, gitu ya. Jadi seperti memberi persembahan, masa liturgi kan bukan toh? Masa memberi persembahan masuk liturgi? Enggak, ya itu memang bagian dari apa, ibadah. Maksudnya itu ya mungkin Bu Yena ya. Jadi bukan liturgi yang barengan. Memang masuk di dalam bagian ibadah. Susunan ibadah. Mungkin itu yang dimaksud ya Bu ya. Oke, itu. Pak, saya tambah sebentar. Ya, silakan. Dari awal mungkin Pak Tim juga ngomong ada di Facebook ada undangan siapa yang letih lesu datanglah ya. Nah, itu dikatakan sesat atau yang nggak sehat itu Pak? Oke, Bapak ngomong pasti salah ini salah ya. Bapak dalam hati Bapak ngomong apa? Coba saya kepingin tahu gitu. Oke. Ya. Kalau saya melihat itu, saudara, salah satu tanda gereja yang sehat itu kan menjelaskan Injil. Ya. Masih ingat ya, menjelaskan Injil. Apa itu Injil? Siapa Kristus? Lalu penjelasan tentang dosa, pertobatan. Nah, di situ kok nggak pernah disinggung tentang dosa. Saya hampir nggak pernah dengar kalau hamba Tuhan nyinggung ayat Matius 11:28 itu ngomongin dosa, nggak pernah. Selalu yang diomong apa? Masalah hidup, sakit penyakit, nggak punya kerjaan. Selalu itu yang diomong. Nah, berarti termasuk sehat? Nggak sehat, Pak. Ya. Jadi dihalusi aja, Pak ya. Dihalusi aja. Jangan diomong sesat ya. Nggak sehat gitu aja. Nah, betul. Ya. Kalau nggak sehat berarti perlu obat supaya bisa sehat. Makanya ikut kelas ini. Jadi seperti yang dikatakan Bu Yena, gereja kita apakah semuanya mengerti pengakuan iman rasuli? Ya tidak. Tapi kayaknya sebagian besar sudah ngerti, buktinya nggak ikut kelas kita pagi ini. Itu yang ikut hari ini tadi awalnya 9, sekarang tinggal 7 ya, karena mau ibadah ya. Oke, waktunya sudah habis. Mari kita berdoa ya. Pak Indrawan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih semua apa yang Tuhan ajarkan di pagi hari ini. Biar Tuhan semuanya akan menjadi pegangan di dalam hidup kami dan menjadi kekuatan untuk hidup kami juga Tuhan. Sebentar kami akan beribadah, siapkan hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.